Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Muhtar, pendamping PKH Kecamatan Mandek, Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah diskusi tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam hal ini saya akan membahas fokus pada pembahasan tentang sikap dan perilaku orang tua. Oke, di sini terdapat ibu-ibu yang peserta KPM PKH. Oke, ibu-ibu, dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi ya. Iya, Pak. Oke, dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara agar cara-cara apa yang menjadikan kita sebagai orang tua untuk menjadi lebih baik ya. Ibu-ibu di sini saya mohon semuanya untuk membagikan diri atau membuat kelompok kecil 3 orang ya. Oke, semuanya sudah menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, ibu-ibu diskusikan ya di dalam kelompoknya, diskusikan 1 atau 2 hal, nanti sebutkan hal apa saja yang paling membahagiakan dan paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Oke, diskusikan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah diskusinya? Sudah. Oke, untuk kelompok Ibu Erna nih. Iya. Kelompok Bu Erna, coba sebutkan 1 atau 2 hal yang paling membahagiakan dan menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Ya, yang membahagiakan ya, Pak ya. Ya. Ketika anak saya sehat, Pak. Ya. Terus ketika dia mau makan, itu. Oke. Terus yang menyulitkan saya ketika anak tidak mau sekolah, terus tidak mau sholat, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Tepuk tangan buat kelompok Bu Erna. Ya. Di kelompok Bu Erna mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan adalah ketika anaknya sehat dan ketika anaknya mau makan, dan hal yang paling menyulitkannya adalah anak tidak mau sholat, gitu ya. Itu itu yang paling lumrah lah, yang semua dirasakan sebagai orang tua. Nah, bagaimana dengan kelompok Ibu Syahrini? Iya. Gimana? Yang paling menyulitkan itu adalah ketika anak tidak mau mengaji, anak tidak mau sekolah gitu, Pak. Nah, kalau yang membahagiakan ketika anak itu nggak usah lagi disuruh mengaji, jadi mengaji sendiri, sholat sendiri, sekolah sendiri, itu, Pak. Oh iya, bagus. Terima kasih untuk kelompok Ibu Syahrini ya. Terima kasih semuanya sudah berpendapat ya. Dapat saya sampaikan dalam diskusi ini, cara ke-1 untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang seorang orang tua kepada anak. Selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi dengan mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Oke ibu-ibu ya, ini nanti dipraktekkan di rumah ya. Jadi praktekkan di rumah. Jadi ibu-ibu semuanya harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua, dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi sebagai orang tua dengan pasangannya, sehingga beban dalam pengasuhan anak terasa lebih ringan. Oke, bisa dipraktekkan ya? Bisa, Pak. Nanti pertemuan berikutnya akan saya tanya kembali apakah EPR ini bisa sudah dipraktekkan atau belum. Oke ibu-ibu, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai tentang memahami pentingnya menyamakan perkataan dan
dengan perbuatan sebagai orang tua. Ini kita akan simulasikan dengan permainannya. Ibu-ibu senang bermain? Senang, Pak. Oke, kita bermain ya. Clue-nya adalah bermain terbaik, ya. Saya nanti ikuti instruksinya ya. Permainannya adalah ketika saya memegang kepala, ya, pundak, lutut dan kaki berurutan. Kata kuncinya adalah ikuti gerakan dan ucapannya ya. Oke, ibu-ibu bisa ikuti ya ucapannya. Siap, Pak. Oke, saya simpan dulu modulnya. Saya ikuti ya ucapan saya ya. Iya, Pak. Kepala, pundak, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Liur si Bapak. Ini si Ih, bapak Bapak mah gitu. Lihat kenalan dia Bu. Nah, lepat kepala tanya Pak. Pundak. Yang Mana? besar ini liurnya. Oh, liarnya pengen nih, punya pengen. Oke. Oke, ibu-ibu ya. Tadi dapat di dalam permainan ini kira-kira apa yang terjadi saat permainannya, Bu? Dalam permainan tadi apa yang dirasakan? Bingung, Bapak. Bingung kenapa dah? Dan Bapak mah Tesaminya anu dicabak sareng anu dicabak naon si bapak mah Dicapke. anu dicarioskeun naon gitu Oh. Pak. Jadi nggak sama Bapak mah. Jadi bisa disimpulkan dalam permainan ini adalah harus menyamakan antara perkataan dan perbuatan. Jadi harus selaras. Ketika saya menyatakan kepala, ibu harus fokus apa yang dipegang kepala dengan saya gerakan dengan berbeda gitu ya, dengan gerakan yang berbeda. Ibu fokus terhadap perkataannya. Maka ini pula bisa digambarkan terhadap perilaku anak, bahwa anak akan mencontoh gerakan gitu ya, dibandingkan dengan perkataan. Jadi secara apa yang dilihat itu akan lebih masuk ketika apa yang didengar gitu. Jadi pesan dari permainan ini adalah kita sebagai orang tua yang baik adalah harus selaras antara perkataan dan perbuatan gitu ya. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah ikut berpartisipasi dalam permainan ini, dan dapat saya simpulkan bahwa dalam hasil permainan ini yaitu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Jadi cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Oke, ibu-ibu praktekkan di rumah ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan sikap dan perilaku yang baik, dengan cara menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan ya. Jangan sampai nanti di rumah ibu-ibu menyuruh anaknya sholat, sholat, udah waktunya sholat maghrib, tapi ibu-ibu malah asik nonton televisi. Maka itu tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Jadi harus selaras. Ibu menyuruh anak untuk sholat harus dicontohkan dengan ibunya sendiri, berbarengan untuk mengajak sholat itu. Ya. Oke, untuk selanjutnya ibu-ibu masih semangat?
Semangat. Oke, harus semangat ya, karena dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan berbagai ilmu untuk dipraktekkan di dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang lebih baik ya, untuk mengasuh anak-anak kita agar lebih baik dan bisa tumbuh kembangnya lebih baik dan ilmunya pun semakin bertambah. Oke, masih ingin bermain? Masih, Pak. Oke, siap. Saya akan mengajak ibu-ibu bermain kembali ya, dengan agar hasanah atau ilmu ibu bisa diterapkan kepada anak dan ditularkan ya, Ya, Pak. untuk bahan ya, agar anak nanti bisa senang kalau diikuti dengan bermain gitu ya, dengan bermain. Oke. Ibu-ibu, dalam permainan ini Bapak akan sampaikan clue-nya atau tujuan dari permainan ini ya, gitu. Namanya ada pesan berantai ya. Pesan berantai di sini kita akan mengetahui lebih agar kita lebih memahami manfaat pendidikan anak di usia dini ya. Oke, ibu-ibu udah tahu gimana pesan berantai, permainan pesan berantai? Belum? Oke, saya akan saya contohkan ya. Tadi sudah terbentuk masing-masing kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok Ibu Erna. Nah, kelompok Ibu Erna nanti sebagai ketuanya, nanti saya akan istilah nama bisikan atau diharewoskan ya, apa yang saya sampaikan. Nanti Ibu Erna menyampaikan lagi ke anggotanya, ke semuanya, ke orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang terakhir. Nanti apakah yang orang kelima, apakah informasinya itu utuh, nyampe atau tidak, gitu ya. Kita coba ya. Ya. Oke. Kelompok Ibu Erna ke depan ya. Nah, saya akan bisikan katanya, nanti sampaikan ke anggotanya ya. Saya bisikan pesan yang disampaikan untuk anggotanya ya. Ya, Pak. Bu Erna, pesannya adalah pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Paham ya? Paham. Oke, coba sampaikan. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Oke. Terus? Ya, Pak. Oke. Yang terakhir Ibu apa Ibu? Ibu Dede. Ibu Dede. Coba. Apa Ibu Dede? Apa yang disampaikan dari rekannya tadi? Apa yang disampaikan? Ya, Pak. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Oh, bagus. Terima kasih Bu Dede. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk Bu Dede, terima kasih. Jadi bagus ya. Jadi pesan dari awal sampai akhir ternyata utuh, sampai ya kepada semuanya. Ya, bagus. Jadi dari permainan ini nanti sampaikan kepada anaknya bahwa apa yang kita sampaikan harus utuh menyeluruh kepada anak, jangan sepotong-sepotong ya. Jadi nanti jangan sampai salah paham atau salah tangkap dari apa yang ditangkap anaknya, apa yang disampaikan oleh ibunya, ternyata yang ditangkap oleh anaknya berbeda. Jadi pesan yang disampaikan harus utuh dan menyeluruh kepada anak, supaya apa yang nanti akan dilaksanakan oleh anak sesuai dengan pesannya, gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir mungkin saya dapat sampaikan bahwa dalam permainan ini semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat bagi anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi ibu-ibu lebih anaknya lebih cepat untuk
didaftarkan atau mengikuti pendidikan anak usia dini lebih baik, karena itu akan mudah atau punya bekal untuk mempersiapkan diri untuk bersekolah ke jenjang selanjutnya. Mungkin itu hasil atau hari ini yang bisa didiskusikan tentang topik pembahasan mengenai sikap dan perilaku orang tua agar anak menjadi lebih baik, gitu ya. Dan sikap orang tua harus bisa mencontoh untuk anak dilaksanakan oleh anak, ya gitu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang kita bahas dalam diskusi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf ketika dalam tadi penyampaian ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.